Pagi buat kita semua, sehat-sehat semua, melewati sepanjang minggu dalam pertolongan Tuhan. Kami juga menyampaikan ucapan selamat datang untuk Bapak Ibu Gembala. Boleh tiba kemarin jam 5, pergi sehat, pulang sehat. Itu yang selalu didoakan jemaat. Terima kasih untuk kesempatan pelayanan yang diberikan kepada saya dari Bapak Gembala. Sama-sama kita akan belajar firman Allah tentang apa maksud Tuhan dalam hidup saudara dan saya menjalani hari-hari ini. Kita buka saja 2 Raja-Raja 4 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai ayat yang ke-41. Saya akan baca saja. Ayat 38. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon salur-saluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Puji Tuhan, saya beri judul firman Allah pagi hari ini, racun dalam makanan. Peristiwa ini sepintas sepertinya hanya kecil-kecil saja, maksudnya mujizat yang tidak terlalu berarti. Hanya makanan yang disterilkan, akhirnya bisa dimakan. Kata firman Allah ada racunnya di dalam dan bisa terbebas dari racun dan makanan ini bisa dimakan. Sepertinya hal kecil-kecil saja. Tidak, Elisa ini adalah muridnya Nabi Elia. Saya katakan tadi seperti hanya hal-hal kecil saja. Gurunya yaitu Elia itu mujizat, dia melakukan mujizat tidak banyak, tapi cukup besar-besar. Mujizatnya besar. Kalau kita dibandingkan dengan Elisa, mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan lewat Nabi Elia lebih besar. Ada juga yang dilakukan Tuhan lewat Musa, mujizat yang besar-besar. Elia kan pernah menghentikan hujan. Beberapa waktu yang lalu kan saya berkhotbah, Elia itu berdoa dan bisa meminta kepada Tuhan untuk hujan berhenti. Dan dia juga pernah berdoa, dan itu dilihat oleh bukan 100 orang atau cuma sekelompok orang, tapi dilihat oleh begitu banyak orang, oleh bangsa yang besar. Dan dia juga pernah berdoa untuk mendatangkan api untuk memakan habis korban Baal-Baal pada waktu itu. Dan itu bukan cuma dilihat oleh 100 orang atau cuma sekelompok orang. Bangsa-bangsa yang besar melihat peristiwa itu. Jadi bisa dikatakan hal yang besar. Nah, Elisa ini
uh, melakukan mujizat yang dikerjakan Tuhan lewat Nabi Elisa ini, orang-orangnya bisa dihitung. Maksudnya tidak terlalu banyak dan selalu dengan orang-orang yang sederhana. Elisa pernah buat mujizat tentang seorang janda yang bermasalah karena hutang dan membuat minyak jadi berlimpah untuk supaya bisa membayar hutang. Sudah, jadi kalau kita mau membanding-bandingkan dengan nabi-nabi yang lain, Elisa termasuk banyak melakukan mujizat yang Tuhan izinkan, tapi lebih kecil. Saudara, nah peristiwa di 2 Raja-Raja 4 ayat 38 ini kita akan melihat, ini juga kalau dibandingkan dengan hal-hal lain, ini juga termasuk hal-hal yang kecil. Tapi kita akan melihat bahwa sepertinya kelihatan kecil, tapi kita selanjutnya akan melihat bahwa sesungguhnya ini adalah perkara yang besar yang tidak bisa disepelekan. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan. Kenapa Elisa kembali ke Gilgal? Menurut ada penjelasan yang saya baca bahwa Gilgal itu bukan kota yang besar. Sedangkan peristiwa ini adalah peristiwa kelaparan. Kelaparan yang besar. Ada beberapa penjelasan, ada hampir 7 tahun ada kelaparan. Nah, jadi memang benar-benar pada masa itu masa kelaparan yang begitu menakutkan. Kata firman Allah, Elisa kembali ke Gilgal. Padahal ada kota-kota yang lebih besar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sana ada kota lebih besar, mungkin Yeriko, tapi dia tidak pergi ke sana, dia pergi ke Gilgal. Nah, saya baca penjelasan tentang Gilgal. Rupanya Gilgal itu pada masa lalu, pada masa bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan, mereka singgah atau mampir di Gilgal ini. Dan di Gilgal ini ada banyak peristiwa yang terjadi. Sunat untuk bangsa Israel terjadi di Gilgal. Sunat bangsa Israel itu, bangsa Israel bukan bangsa yang kecil, bangsa yang besar. Waktu mereka melakukan perjalanan untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan tentukan, mereka melakukan sunat. Generasi yang baru melakukan sunat di tempat ini, maksudnya di Gilgal ini. Perjanjian dengan Tuhan juga terjadi di Gilgal ini. Sunat adalah tanda ketaatan. Bayangkan bangsa Israel, sebelum saya melanjutkan tentang peristiwa ini, bangsa Israel lagi melakukan perjalanan, ya seperti kata orang lagi traveling. Nah, sekarang Bapak Ibu Gembala kan sudah pulang ya dari traveling ke Israel. Nah, bangsa Israel ini bukan cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang. Mereka melakukan perjalanan untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Terus tiba-tiba di perjalanan di Gilgal ini ada perintah Tuhan untuk generasi baru bangsa Israel, kan yang lainnya sudah meninggal. Jadi generasi baru ini melakukan sunat dalam perjalanan. Saya membayangkan dalam perjalanan, terus tiba-tiba datang firman Tuhan supaya mengadakan sunat, itu bukan sesuatu yang gampang, saudara. Orang mau melakukan perjalanan, sudah bawa segala sesuatu aja sudah berat. Tiba-tiba datang perintah Tuhan untuk melakukan sunat jasmani. Tapi seperti saya katakan tadi, inilah ketaatan. Bangsa Israel lakukan sunat itu. Itu sesuatu yang tidak nyaman sesungguhnya. Dalam perjalanan tiba-tiba ada perintah Tuhan untuk adakan sunat massal. Jadi itu bukan hal yang gampang. Tapi di Gilgal ini, itu pertanda satu ketaatan dan mereka melakukan itu.
Nah, Elisa, kata firman Allah bahwa dia kembali ke Gilgal. Di Gilgal itu ada banyak hal yang terjadi. Jadi tidak heran dalam peristiwa pasal 4 ini ada mujizat juga terjadi di situ. Mereka ada di tempat yang tepat. Jadi saudara dan saya pun untuk menerima hal-hal yang indah dari Tuhan juga, kita harus ada di tempat yang tepat. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi di sana ada perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, dan bangsa Israel berada di tempat yang tepat. Nah, rombongan Elisa ini juga ada di Gilgal. Saya pastikan mereka berada di tempat yang tepat. Mujizat Tuhan bukan hanya terjadi pada masa-masa lalu, bukan hanya terjadi pada bangsa Israel yang pada waktu itu. Sampai di zaman Elisa pun, bahkan sampai sekarang, bahkan sampai hari ini, mujizat itu tetap ada buat saudara dan saya. Amin. Asalkan kita berada di tempat yang tepat. Kadang mujizat Tuhan mau terjadi dalam hidup saudara dan saya, tapi kadang-kadang kita ada di tempat yang salah. Jadi kita harus pastikan langkah hidup saudara dan saya ada di tempat yang tepat. Masa-masa lalu perjalanan bangsa Israel bisa melihat banyak mujizat di tempat yang Tuhan tunjukkan. Nabi-nabi lain juga ada di tempat yang Tuhan tunjukkan, bisa melihat hal-hal yang besar. Saudara dan saya pun ketika kita ada di tempat yang benar, di tempat yang tepat, kita pun diizinkan Tuhan untuk melihat hal-hal yang besar. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, jadi tidak heran kalau peristiwa tentang makanan ini pun mujizat terjadi dalam soal racun ada dalam makanan pun terjadi. Karena ada di tempat yang tepat. Kata firman Allah, rombongan Nabi duduk di depan Elisa. Pada waktu kelaparan. Kelaparan yang sangat memprihatinkan. Pada waktu itu. Tapi kita melihat dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi. Jadi ada nabi-nabi yang sementara mendengar pengajaran Elisa ini, Elisa mengajarkan tentang apa? Tentang kebenaran firman Allah. Jadi meskipun waktu itu, peristiwa waktu itu sangat menakutkan, menggemparkan, menggelisahkan karena kelaparan yang begitu lama, tetap orang-orang ini mencari Tuhan. Itu yang penting. Rombongan ini tidak bingung dengan hal-hal yang jasmani saja. Biasa orang kalau sudah bingung, apalagi soal makanan, apalagi soal kekurangan. Makanan itu berbicara tentang kekurangan karena waktu itu kelaparan, berarti kan kurang makanan, stok makanan bahkan sudah tidak ada karena terlalu lama. Biasanya orang bingung dengan bagaimana untuk solusinya. Rombongan Elisa ini bukan mencari tempat yang besar, tapi mereka ada di Gilgal. Biasa orang kalau, apalagi sekarang, banyak orang mengeluh karena susah mencari pekerjaan. Banyak orang minta tolong. Saya dari kampung, keluarga dari kampung ya, sudah selesai wisuda, sudah sekolah dengan benar, ya sesuai jalur yang benar, sudah wisuda, mencari pekerjaan susah. Udah beberapa orang telepon saya. Mungkin dikirain saya ini sama Pak Agus punya perusahaan mungkin ya. Jadi orang di desa, kita juga mendengar juga kasihan, maksudnya susah, tapi kita juga berusaha. Siapa tahu nanti kita dengar ada jemaat mungkin ada buka lowongan ya, kasih tahu saya. Banyak keluarga saya mencari pekerjaan. Susah, sulit.
Hari-hari ini juga banyak orang berteriak, sulit. Mau mengerjakan segala sesuatu, sulit. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tapi meskipun mereka ada di saat kelaparan yang begitu hebat, mereka tidak lupa mencari Tuhan. Mereka tetap mendengar apa yang diucapkan, apa yang dibicarakan oleh Elisa tentang kebenaran firman Allah. Jadi meskipun di sekeliling kita ada begitu banyak kesulitan, jangan pernah lupa tetap mencari Tuhan. Amin. Tetap mencari Tuhan. Kita lanjut. Berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Ini termasuk hal yang agak aneh juga. Waktu itu kelaparan yang begitu luar biasa, tiba-tiba seorang nabi bilang, siapkan kuali yang besar. Di sana sini kelaparan. Mereka juga tidak ada makanan. Biasa orang kan kalau kita bilang, kita kan menyuruh umpama keluarga kita untuk masak, pastikan di situ sudah ada beras, sudah ada ikan meskipun belum dibersihkan, tapi sudah ada, baru kita suruh orang untuk masak. Atau mungkin suami sudah menyiapkan, kita sudah beli beras, sudah beli ikan. Masak dah. Atau Bapak Yanto bilang, Amel, Ibu Amel masak. Berarti kan maksudnya Bapak Yanto sudah tahu ada beras, ada ikan gitu. Jadi kan jelas ada barangnya. Nah ini Nabi Elisa menyuruh untuk memasak makanan, menyiapkan kuali yang besar dan masak makanan supaya bisa memberi makan banyak orang. Bayangkan saudara. Kalau ibu-ibu berpikirin tiba-tiba suami tidak ada beras, tidak ada ikan, tiba-tiba mungkin Pak Agus bilang, masak yang banyak hari ini. Nanti kita mau kasih makan orang. Kita mau kasih makan orang yang banyak. Jadi masak yang banyak. Tapi tidak ada beras, tidak ada ikan. Kira-kira ibu-ibu ini bilang apa ya ke suami? Paling ibu-ibu bilang gini, ini suami sudah salah minum obat ini. Beras tidak ada, ikan tidak ada, disuruh masak. Elisa menyuruh bukan karena di situ sudah ada makanan, tidak ada. Elisa menyuruh salah satu rombongan ini untuk menyiapkan kuali yang besar, masak. Kalau kuali besar berarti kan masak harus banyak. Setelah perintah itu datang, meskipun agak aneh, menyuruh mempersiapkan kuali yang besar, wadah yang besar, wajan yang besar, rice cooker yang besar, tapi tidak ada nasi, tidak ada berasnya, tidak ada ikannya. Seorang pengikut Elisa, ayat 39, lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Salah satu pengikut Elisa langsung pergi keluar. Pergi ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Jadi rombongan ini atau ada beberapa orang ini tidak berdiam diri. Ada atasan memberi perintah menyiapkan kuali yang besar. Mereka mendengar itu. Dan mereka tahu tidak di tempat itu tidak ada apa-apa. Tapi rombongan ini juga ada beberapa orang ini keluar. Kata firman Allah, mereka keluar ke ladang. Ini berbicara tentang bahwa kita tidak boleh berdiam diri. Kita bukan tidak tahu kita kekurangan di mana. Kita bukan tidak tahu kita kurang di mana. Tapi kata firman Allah mengajarkan kepada saudara dan saya tidak boleh berdiam diri. Keluar.
Kata firman Allah, keluar ke ladang. Jadi tidak berdiam diri, tapi ada inisiatif. Kita ini manusia kan diberi otak untuk berpikir, lebih dari cara berpikir, itu adalah hikmat yang Tuhan beri. Jadi orang ini keluar ke ladang untuk mengumpulkan, saudara. Ladang itu mestinya kan tempat orang menabur, tempat orang menanam. Tapi orang ini keluar ke ladang malah mengumpulkan. Kita lihat mujizat. Dia bukan ke ladang untuk bercocok tanam. Dia bukan ke ladang untuk sudah siapkan kuali, terus ke ladang, baru mau bersihkan ladang untuk tanam padi. Tapi firman Allah jelas pagi hari ini. Dia keluar, pergi ke ladang, mengumpulkan sayur-sayuran. Berarti sudah ada yang Tuhan siapkan untuk saudara kumpulkan. Amin. Tapi kita harus keluar, kata firman Allah. Kita jangan berdiam diri, kita harus keluar, kita harus berpikir. Selain itu, meminta hikmat dari Tuhan. Jadi sesungguhnya di luar sana, Tuhan sudah menyiapkan sesuatu untuk saudara dan saya. Tapi kita harus keluar. Jangan berdiam diri. Oh, kita tahu, kan Elisa nabi besar. Duduk-duduk aja. Duduk-duduk aja. Pasti nanti ada sesuatu yang terjadi. Mereka tidak seperti itu. Mereka tidak berpangku tangan, taruh aja wajan yang besar, taruh aja rice cooker yang besar di situ. Nanti juga pasti sudah ada nasinya. Tidak, peristiwa tidak terjadi seperti itu. Mereka tidak berdiam diri, mereka keluar ke ladang mengumpulkan. Siapa yang tanam itu? Kok langsung pergi ke ladang mengumpulkan? Lalu dapat katanya mengumpulkan sayur-sayuran. Sampai maksudnya banyak yang dikumpulkan. Dapatnya banyak maksudnya. Sayur-sayuran itu kan sehat. Jadi dia langsung pergi ke tempat, ke ladang itu, tinggal petik-petik aja. Tinggal petik-petik aja sayurnya. Kalau Tuhan menyiapkan mujizat untuk hidup saudara dan saya. Kalau kita hanya berdiam diri saja, ada waktu-waktunya Tuhan bilang berdiam diri. Tapi ada waktu-waktunya kita harus keluar. Kita harus mencari sesuatu. Kita harus keluar baru mungkin bisa berpikir dengan tenang. Bisa punya ide-ide mungkin. Tapi harus keluar. Jangan cuma berdiam diri di tempat, standby di tempat. Tidak. Allah tidak mau mengerjakan itu untuk peristiwa ini. Keluar, tinggal metik-metik. Berarti Allah sudah siapkan sayur-sayuran itu untuk saudara dan saya. Kalau Tuhan menyiapkan, saudara tinggal petik, tinggal mengumpulkan. Tidak usah tanam lagi. Sudah ada yang tanam. Katanya firman kan ada, firman katakan bahwa berkat Tuhan mau beri kepada orang yang, padahal orang itu lagi tidur. Saya bilang sama suami saya bilang, oh saya mau tidur aja. Suami saya bilang, saya mau tidur aja. Oh, saya bilang, Tuhan lihat juga. Kamu tidur, alasan kamu tidur itu apa? Kalau alasan kamu tidur itu malas, enggak ada. Kalau alasan kita tidur memang sudah bekerja, sudah kecapean, sudah berusaha, tapi belum dapat apa, terus memang sudah badan lemah tidur, itu diperhitungkan Tuhan ada nilainya. Daripada kita, biarin aja, masa bodoh. Dah usah, tidur aja. Berkat Tuhan itu tidak akan datang pada orang yang tidur seperti itu, tidak. Berkat itu datang kepada orang yang tidur dalam keadaan damai sejahtera. Jadi bukan tidur orang yang malas, tidurnya orang rajin. Jadi berkati bukan orang malas, orang yang rajin, karena rajinnya dia ketiduran.
Itu berkat itu ada. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi kalau Allah menyiapkan sesuatu buat saudara dan saya, mungkin sekarang ini kita lagi melihat cuma ada kuali, cuma ada rice cooker. Tidak ada apa-apa, tidak ada isinya masih. Tuhan menyiapkan itu di luar. Kita harus keluar. Jangan tinggal di tempat. Allah sudah menyiapkan sesuatu buat saudara dan saya. Kita tinggal petik-petik saja. Seseorang ini keluar tidak menanam padi. Mau tunggu berapa lagi? Kuali sudah ada di atas api. Mau tunggu berapa lama lagi kalau masih mau nanam padi? Mau tunggu berapa lama lagi kalau masih mau nanam jagung? Tuhan sudah siapkan sayur di luar untuk saudara petik. Amin. Hebatnya Tuhan memelihara dengan begitu banyak cara. Waktu itu Tuhan pelihara rombongan ini, waktu sekarang pun Tuhan akan pelihara hidup saudara dan saya. Amin. Lanjut. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar. Serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah itu ia pulang, teruslah ia mengiris-girisnya di dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tinggal petik. Karena tinggal metik, semua diambil. Katanya firman Allah sampai ada 2 kata liar. Saluran liar sama buah labu liar. Jadi di antara sayur-sayuran yang membawa kesehatan, di antara berkat yang tinggal metik-metik saja, di situ ternyata ada bahan atau ada makanan yang beracun. Liar adalah sesuatu yang tidak biasa, yang belum kita kenal. Itu liar. Nah, mungkin kalau sayur, ada beberapa sayur yang mirip-mirip. Karena peristiwa kelaparan besar, jadi ketika menemukan satu gerombolan sayur yang mungkin memang hijau-hijau, mirip-mirip, kok hampir sama, langsung petik aja. Jadi orangnya Elisa ini langsung petik saja. Dia tidak mengenal di antara sayur-sayuran yang dia ambil adalah berbahan racun. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hati-hati ketika saudara dan saya pergi keluar mencari inspirasi, mungkin tidak tinggal di tempat saja, kita akan bertemu dengan hal-hal yang liar. Kita perlu waspada. Mirip, hampir sama. Banyak sekarang kan, oh ada apa-apa. Sama kok. Sama, hampir sama. Oh, mirip. Banyak orang terjebak dengan hal-hal yang liar yang ada di luar. Kalau saudara dan saya tidak waspada, kita juga akan termasuk memakan dan akan masuk makanan liar itu, makanan beracun itu di dalam tubuh saudara dan saya. Jadi hati-hati. Kita juga akan bertemu dengan hal-hal yang liar, hal-hal yang mirip. Ada kita tahu kayaknya itu salah, tapi kita berusaha untuk kayaknya enggak apa-apa. Kayaknya enggak apa-apa. Hampir sama, hampir mirip. Orang ini tidak mengenal, tidak tahu kalau bahan atau sayur yang dia petik sudah mengandung racun. Ada di antara sayur-sayur yang diambil adalah sayur-sayur yang mengandung racun.
Tapi karena sudah diambil, karena sudah dipetik, dan memang tidak tahu kalau itu racun. Kalau racun kan tidak mungkin dimasak kan. Kalau kita tahu itu racun, kita masak apa tidak? Justru dia masak, kata firman Allah, karena sudah dipetik, sudah diiris-iris, akhirnya masak. Dia masak karena apa? Karena tidak tahu. Banyak hal-hal juga yang kita lakukan karena kita tidak tahu bahwa itu sudah membahayakan. Kita main makan aja, main hantam saja. Karena apa? Mirip. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak tawaran-tawaran di dunia sana, mirip-mirip, hampir sama. Karena tidak mengenal sayur atau racun itu, akhirnya dimasak. Kalau tahu itu racun, tidak mungkin dimasak. Saudara pernah keracunan? Siapa pernah keracunan? Keracunan obat mungkin. Oh, Bapak Licuan keracunan obat. Dampaknya ada kan? Oh, gatel. Saya tidak pernah keracunan, tapi suami saya sama anak saya 3 keracunan, saudara. Gara-gara minum susu. Yang suami saya, Grace, Yosua, kalau racun kan, kalau memang racun masuk dalam tubuh tuh menolak. Tubuh itu menolak. Akhirnya kan mau muntah. Nah, 3 suami saya, Grace, Yosua itu muntah. Iren, tidak muntah. Kayaknya paling menderita itu kalau tidak muntah mungkin ya. Kalau barang yang aneh masuk di dalam tubuh kita, kalau masih karena hal yang aneh, racun, tubuh kan tidak terima, dia berontak, akhirnya kan mau muntah. Nah, paling enak itu kalau masih muntah mungkin masih tertolong, masih tertolong. Iren ini udah dak keluar, dak muntah. Waktu itu di Surabaya, saudara-saudara. Saya itu lagi masak di bawah. Di rumah bos di Surabaya, karena kebetulan dulu kan kalau mereka keluar negeri kita disuruh jaga. Jadi dapat perintah dari bos, makan aja semuanya makanan. Jadi apapun, jadi mereka memang mau buah, mau apa, kita disuruh makan. Saya masak di bawah, mereka di atas. Mereka pesta pora minum susu. Rupanya susu itu lebih beracun kalau memang dia sudah masuk angin atau terkontaminasi dengan apa ya. Susu itu kadaluarsanya belum kadaluarsa, tapi mungkin sudah terkontaminasi dengan apa, ya tidak tahu. Mereka 4 ini. Saya sampai bingung di atas. Tiba-tiba dipanggil, kenapa ini? 4 orang ini pada, akhirnya bawa ke rumah sakit, masuk IGD sana. Periksa. Kalau terlambat, bisa hilang nyawa. Saudara. Apalagi, ya banyak hal yang buat beracun, obat, katanya Bapak Lican, obat. Susu yang sudah masuk angin, atau apa. Terus makanan juga, bukan beracun, tapi sudah terkontaminasi. Kita kan suka beli-beli di luar juga. Makan sate mungkin. Kapan itu juga ada acara di gereja sini, mungkin ada sate. Ya, waktu dimasak itu ya steril. Cuma mungkin kelamaan dibuka, ada lalat mungkin 1, 2. Yang membawaan itu kan lalat, virus. Ya, akhirnya beberapa orang bisa ke belakang terus akhirnya. Jadi sesuatu yang beracun. Jadi karena dia tidak tahu, masaklah. Akhirnya kita lanjut. Sesudah ia pulang, terus saya mengirisnya dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Setelah dimasak, dibagikan, dimakan. Kita lihat
Apa yang terjadi? Mereka berteriak kepada abdi Allah, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Jadi mereka langsung terasa, seperti saya katakan tadi, barang yang tidak cocok masuk dalam tubuh kita, jangankan racun, mungkin ada makanan yang tidak cocok dengan darah kita, gitu kan? Bukan racun, padahal makanan itu baik, sehat, tapi mungkin tidak cocok dengan darah kita. Itu bisa bermasalah. Itu bukan racun. Apalagi yang masuk itu memang benar-benar racun. Itu memang masalah besar. Sampai orang-orang bilang, ada maut di dalam kuali. Saudara, mereka sudah berusaha. Mereka sudah mendengar sabda abdi Allah ini untuk menyiapkan kuali, mereka sudah siapkan. Dan mereka tidak berdiam diri juga untuk biar tiap turun dari langit itu apa yang mau dimasak. Mereka keluar. Mereka mencari di luar dan menemukan, bahkan tinggal memetik, kata firman Allah. Tapi karena ada di antara itu sayur-sayuran yang bermasalah, mereka pun tidak tahu, langsung memasak. Akhirnya petaka terjadi. Ada maut di dalam kuali. Ada racun di dalam kuali. Bahkan kalau tidak segera diurus, bahkan ada kematian di dalam kuali. Jadi mereka bilang, ada maut dalam kuali. Hai Elisa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kadang kita, seperti saya katakan, sudah berusaha. Kok hasilnya seperti ini? Mengecewakan. Kok hasilnya seperti ini? Sudah berusaha. Memetik, mengiris, memasak. Tapi terjadi seperti ini. Kadang sampai saudara dan saya pun sampai karena melihat keadaan ini, kelaparan kan bukan bicara tentang soal makanan saja. Lapar pekerjaan, maksudnya ada banyak orang cari pekerjaan karena memang banyak kesulitan hari-hari ini, banyak orang. Apalagi yang kita dengar baru-baru ini, satu keluarga bunuh diri loncat dari apartemen karena pinjaman online, terlilit dengan pinjaman online. Kesulitan membuat orang berusaha. Tapi ini salah berusaha. Dia keluar memang, mungkin kesulitan ya. Mungkin keluarga ini pasti kesulitan. Terus dia keluar memang berusaha, tapi dia keluarnya ke tempat yang salah. Dia pergi ke pinjol. Dan dari pinjaman online itu terjadi masalah. Mungkin tambah banyak. Bunuh diri sekeluarga. Cuma saya mendengar cerita, anak-anak tidak mau, dipaksa, bayangkan saudara. Orang tua ini, anak-anak dalam keadaan sadar tidak mau mengikuti aturan orang tua untuk mati bunuh diri. Tapi dipaksa, katanya diikat anak ini. Supaya sama-sama terbang 4. Terjun dari atas. Mungkin ada kesulitan dalam hidup saudara dan saya. Dan keluarga ini juga mungkin sulit. Sulit keuangan, sampai anak-anak katanya tidak bisa bayar uang sekolah. Akhirnya diajak sama-sama biar bunuh diri, biar selesai. Mereka keluar tapi pergi ke jalan yang salah. Banyak kali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, membuat kita, kata firman Allah, memang keluar, memang berusaha keluar. Kadang kita temukan sesuatu di luar. Tapi pastikan Yesus ada bersama-sama dengan saudara, amin. Jangan sampai kosong pikiran, sampai kosong nih hati, jiwa ini kosong. Ya itu yang terjadi. Jadi jangan takut dengan rencana ke depan. Meskipun yang kita lihat cuma kuali kosong hari ini. Jangan takut buat rencana ke depan. Meskipun yang kita lihat tidak ada isi kuali hari ini. Kering, kelaparan. Hampir 7 tahun.
Jadi benar-benar menderita. Tapi kita disertai oleh Tuhan. Mungkin alami seperti ini, kuali kosong. Tapi kita akan melihat pemeliharaan Tuhan itu untuk saudara dan saya. Amin. Jangan berhenti bermimpi. Jangan tidur terus bermimpi terus. Bermimpi untuk melakukan sesuatu. Memimpikan sesuatu yang besar. Siapkan kuali yang besar. Karena Tuhan akan memberkati kuali saudara dan saya. Amin. Saya pernah dulu menceritakan tentang dua nelayan yang memancing ikan. Yang satu nelayan ini, tiap dapat ikan, dia buang. Tiap dapat ikan, dia buang. Jadi yang nelayan satu bilang, kenapa ikannya dibuang? Iya, terlalu besar ikannya. Kuali saya kecil di rumah. Loh, kuali sampean itu yang harus ganti yang besar. Jangan ikan yang besar yang dibuang. Hikmat itu cuma datang daripada Tuhan. Kadang kita bingung. Apa yang mau dibuang, apa yang mau diganti. Tapi kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu berbahaya dalam kuali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Waktu mereka sampaikan ke Elisa, waktu mereka sampaikan kepada pemimpin, Elisa tidak bilang, buang itu semua. Elisa tidak perintahkan, buang itu masakan. Daripada semua keracunan, buang itu masakan. Atau Elisa tidak bilang, ganti mungkin kualinya yang bermasalah. Kalau sayurnya yang bermasalah, buang makanannya. Elisa tidak perintahkan rombongan ini membuang makanan. Elisa juga tidak perintahkan kuali ini dibuang. Jadi kualinya tetap sama. Isinya tetap sama. Masih ada racunnya. Tapi Elisa tidak bilang itu dibuang. Karena sudah bermasalah. Ada yang Elisa kerjakan untuk rombongan ini. Kuali tetap sama. Makanan tetap sama. Tapi bisa dimakan. Apa yang Elisa kerjakan? Ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini. Ambil tepung. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Seperti saya katakan tadi, Elisa tidak menyuruh orang membuang makanan. Atau mengganti kuali. Atau buang racunnya, pilih satu-satu buang racunnya. Yang sayur ini, labu liar ini, itu dikeluarkan satu-satu. Tidak ada perintah seperti itu. Karena ini yang bermasalah, labu liar ini yang bermasalah, pilih aja. Di sini kan ada labu, ada banyak labu kan. Ada labu, Manisa itu labu kan. Ada labu Cina juga yang panjang itu. Ya mungkin ada mirip-mirip labu itu, jadi pikiran makanan, jadi yang bermasalah aja yang dibuang. Maksudnya labu liar itu, kata firman Allah, labu liar kan. Jadi itu yang bermasalah, itu aja yang dicari satu-satu. Jadi yang capcay ini masih bisa, yang labu liar ini yang bermasalah itu aja dibuang. Tidak. Jadi kuali tidak diganti, masakan tidak dibuang, dan racun tidak dipilih-pilih. Yang Elia kerjakan, melemparkan tepung. Kadang dalam hidup saudara dan saya ribet dengan keadaan apa yang harus diganti. Apa yang mungkin sayur mau diganti, mungkin kuali yang mau diganti. Atau chefnya yang masak ini yang tidak benar, chefnya mungkin yang diganti. Ribet dengan apa yang mau diganti. Tapi kita lihat mujizat terjadi. Semua bisa diubahkan. Amin. Kuali apa yang ada dalam hidup saudara dan saya? Mungkin sudah terkontaminasi.
Kuali itu juga bisa berbicara tentang hidup saudara, hati saudara yang sudah terkontaminasi dengan racun. Mungkin kita lihat sekeliling tidak adil masuk di dalam kuali, masuk di dalam hati kita. Kita melihat seseorang yang menjengkelkan, yang membuat kita marah, itu masuk di dalam kuali hidup saudara dan saya. Dan itu yang membuat kontaminasi, itu yang membuat racun di dalam hidup saudara dan saya. Elisa melemparkan tepung. Tepung itu untuk buat roti. Jadi roti itu, tepung adalah bahan untuk buat roti. Roti adalah melambangkan tentang Tuhan Yesus sendiri. Roti juga bicara tentang roti kehidupan, yaitu firman Allah. Tidak ada yang diganti, kuali tidak diganti, masakan tidak diganti, racun tidak dibuang. Semua bisa diubahkan dengan hadirnya tepung, dengan hadirnya roti kehidupan itu, yaitu firman Allah. Amin. Mungkin kita merasa hati kita ini sudah tidak benar, hati ini sudah rusak. Kita pergi ke dokter, dokter ganti hati saya. Saya mau hati yang baru. Tidak seperti itu. Yang bisa membuat hati saudara dan saya, kuali hidup saudara dan saya sudah tercemar, cuma hanya dengan firman yang masuk di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang perlu diganti. Hanya firman yang menyatu dengan masakan dalam kuali hidup saudara dan saya. Itu yang mengubahkan. Amin. Bukan kuali yang perlu diganti, bukan masakan yang perlu diganti. Semua berubah karena ada firman yang masuk di dalam kuali hidup saudara dan saya. Mungkin dalam pekerjaan, kata firman Allah di pasal yang lain, di ayat yang lain, sudah tidak tahan. Racun yang mereka makan membuat mereka tidak tahan. Sesuatu yang sudah masuk dalam hidup saudara dan saya, membuat saudara dan saya merasa tidak tahan. Mungkin juga kita sudah rasa menghadapi hari-hari ini tidak tahan Tuhan. Sudah tidak tahan. Gaji sudah tidak naik, tidak apa-apalah. Yang penting jangan dipotong. Tapi yang terjadi, sudah gaji tidak naik, dipotong lagi. Jadi sampai akhirnya keluar perkataan, sampai menjalani hidup ini tidak tahan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di dalam bisnis atau pekerjaan pun mungkin tidak tahan. Dengan pekerjaan yang monoton, kayaknya tidak ada perubahan. Kayak begini-begini saja. Waktu kebaktian kaum wanita, kita wanita-wanita ini wanita-wanita yang termasuk wanita-wanita yang hebat. Kita menyadari sesungguhnya kalau bukan Tuhan yang memberi wanita-wanita ini kekuatan, sungguh tidak akan mampu. Banyak orang mengeluh hari-hari ini, apalagi hujan-hujan ya, yang menjual es, ya, melihat keadaan seperti ini, sepi. Bukan cuma yang jual es, semua orang yang jualan kayaknya sepi. Pak Agus, sampai saya ngobrol sama Bu Feni, Pak Agus gimana? Ya kadang satu kaleng, 2 kaleng. Harus, Ibu Feni bilang harus diantar ya. Ya harus diantar meskipun 1 kaleng. Meskipun 1 kaleng harus diantar. Pelanggan minta diantar, ya diantar. Jadi kita cuma perlu mensyukuri saja. Kadang memang kita Tuhan perhadapkan ada di kuali yang kosong. Yang tidak ada, cuma kelihatan kuali saja, tidak ada isinya. Bagaimana mau bertahan? Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tapi kita melihat mujizat terjadi. Jadi sesungguhnya Allah tidak membiarkan saudara dan saya
berhadapan dengan kuali yang kosong. Tapi Tuhan menyuruh saudara tetap menyiapkan kuali yang besar. Amin. Jangan kita melihat keadaan, sudahlah, biar sudah. Ada kuali besar, malah ditukar jadi kuali yang kecil. Tukar aja, tukar tambah. Jadi kuali yang besar kita jual, kita minta yang kecil. Sekarang kalau kuali di rumah kecil, pergi di tempat toko, bilang minta kuali yang besar. Amin. Kalau kuali yang besar diberkati, kita bisa mengisi banyak hal. Tuhan mau ngisi banyak berkat di kuali yang besar. Tuhan akan memberkati kuali hidup saudara dan saya. Pekerjaan saudara dan saya. Pastikan saudara ada di tempat yang tepat. Amin. Ada di tempat yang tepat. Dan di situ saudara akan melihat mujizat Tuhan. Di dalam pekerjaan mungkin ada banyak hal yang kita sudah tidak tahan di dalam pekerjaan. Begini-begini saja. Tuntutan begitu banyak. Membuat tidak tahan. Kata firman Allah bilang, tidak tahan. Dimarah bos tiap hari, tidak tahan. Sudah tidak naik gaji masih dipotong, tidak tahan. Percayalah. Jangan buang kuali. Tuhan akan melakukan mujizat. Tidak perlu ganti kuali, tidak perlu buang masakan, tidak perlu ganti save-nya. Justru Tuhan akan membuat mujizat di kuali yang besar. Amin. Tuhan baik buat saudara dan saya. Kuali apa yang ada dalam hidup saudara dan saya? Kesehatankah? Yang sudah terkontaminasi? Pekerjaankah yang sudah membosankan sampai tidak tahan? Rumah tanggakah yang banyak orang menyerah di tengah perjalanan rumah tangga? Jangan ganti kuali, tetap siapkan kuali yang besar. Tuhan akan memberkati. Sekarang mungkin kita melihat, aduh, tidak ada apa-apa. Seperti Petrus waktu tidak dapat apa-apa. Kata firman Allah, dia tetap membersihkan jalannya. Dia waktu tidak temukan apa-apa sepanjang malam, dia tidak buang jalannya. Dia tetap membersihkan jalannya. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya? Kan banyak talenta. Ada yang Tuhan kasih 1, 3, itu banyak talenta. Apa yang Tuhan percayakan? Itu dikerjakan. Saudara dan saya pasti punya, mungkin tidak banyak, 1 ada. Tuhan tidak beri kosong, ada 1 angka. Kerjakan itu. Tetap persiapkan kuali yang besar. Tuhan akan mengerjakan. Ada firman yang dilemparkan dalam kuali hidup saudara dan saya. Jadi yang racun tidak mematikan. Ketika ada firman, ada hal-hal yang buruk mungkin sudah masuk dalam kuali hidup saudara dan saya. Selalu taburkan tepung, taburkan firman. Roti hidup saudara, roti hidup yaitu Tuhan Yesus sendiri. Hadirkan selalu dalam hidup saudara dan saya. Dan itu yang menjadi kuali hidup saudara dan saya berubah. Amin. Biarlah firman Allah pada siang hari ini membawakan kita tetap percaya. Tuhan tetap akan membiarkan saudara dan saya memetik. Ada waktunya saudara disuruh memetik. Dan mujizat terjadi di situ. Amin. Tuhan memberkati. Kami serahkan kepada kita bangkit.